Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Devilish Joy episode ke-13. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan agar tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Gong Ma-sung mengatakan apa yang ia ingat kepada Tuan Kim. Namun Tuan Kim mengatakan bahwa itu tidak akan berguna karena orang tahu bahwa Gong Ma-sung memiliki gangguan ingatan. Gong Ma-sung juga mengatakan bahwa Tuan Kim lah yang membunuh Hyung Jon. Dan jika ia mengatakan hal tersebut secara detail kepada pihak kejaksaan, maka mungkin saja pihak kejaksaan akan mempercayainya. Setibanya di rumah sakit, sekretaris yang mengajak Gong Ma-sung makan di sebuah restoran bergaya China. Di sana Gong Ma-sung kembali teringat beberapa hal lainnya. Tuan Yang meminta agar Ki Bum datang di pemeriksaan dengan didampingi oleh pengacara. Namun Ki Bum menolak dan meminta agar Tuan Yang dan Jimin mempercayai dirinya. Gong Ma-sung masih berusaha mengingat kejadian saat ia datang ke tempat pembuatan tato. Ia bahkan mendatangi Dr. Hyun dan meminta Dr. Hyun melakukan terapi. Ibu Ki Jon juga datang melihat apa yang Gong Ma-sung lakukan. Ki Bum datang ke kantor kejaksaan diantar oleh Jimin dan Tuan Yang. Namun Ki Bum memutuskan untuk masuk sendiri ke dalam kantor. Saat masih berada di halaman kantor kejaksaan, Ki Bum dihadang dan dilempar oleh para fans Hyung Jon. Tidak lama kemudian Gong Ma-sung datang melindungi Ki Bum. Ki Jon juga datang membantu menghadang para fans Hyung Jon tersebut. Ki Bum diinterogasi terpisah dengan Gong Ma-sung. Tuan Kim terkejut melihat Gong Ma-sung yang datang untuk sukarela menjadi saksi. Tuan Kim mengatakan bahwa apa pernyataan Gong Ma-sung dapat dipercaya sedangkan ia memiliki gangguan ingatan. Menurut pihak kejaksaan, jika Gong Ma-sung bisa menyampaikan secara detail, maka mereka akan mempercayainya.
keluarganya, tiba-tiba saja ingatan Gong Masung hilang. Ia meminta untuk diberi izin untuk ke toilet. Selama berada di toilet, Gong Masung berusaha keras untuk kembali mengingatnya kembali. Akhirnya Gong Masung bisa menjelaskan secara detail apa yang ia lihat saat berada di toko pembuatan tato. Untung saja sekretaris yang datang ke rumah Gong Masung dan menemukan gambar milik Gong Masung. Ternyata itu gambar tato dari si pemilik toko pembuatan tato sekaligus orang yang menjual obat terlarang kepada Tuan Kim. Tuan Kim pun ditetapkan sebagai tersangka yang baru. Setelah selesai pemeriksaan, Kibem menunggu Gong Masung. Kibem menanyakan apa yang Gong Masung sampai di dalam. Gong Masung pun menjelaskan bahwa ia melihat Tuan Kim dan Hyung Jon membeli obat terlarang dan berencana mencelakai Kibem. Akhirnya berita mengenai kesaksian Gong Masung ditayangkan. Kepolisian pun berhasil menemukan penjual obat terlarang di Hainan dan menetapkan Tuan Kim sebagai tersangka dalam kasus yang selama ini dituduhkan kepada Kibem. Kibem juga dibebaskan dari tuduhan pembunuhan. Nama Kibem pun kembali bersih dari kasus tersebut. Berita itu juga diketahui oleh keluarga Kibem dan Tuan Yang beserta Jimin. Yang sedang berada di rumah Gong Masung juga melihat berita tersebut bersama Gong Masung. Ia mempertanyakan siapa saksi yang selama ini tidak muncul. Gong Masung mengatakan bahwa orang tersebut adalah dirinya. Saat mendapat pesan, tiba-tiba saja Gong Masung tidak bisa melihat handphonenya. Ia pun masuk ke ruangnya. Kijon yang mendapat telepon dari Jimin langsung pergi dan meninggalkan Gong Masung. Setelah kembali pulih, Gong Masung mengajak Kibem untuk bertemu. Karena mengetahui mengenai kasus Tuan Kim, akhirnya Haim datang ke Star Entertainment dengan meminta kontrak yang akan ia tanda tangani. Saat keluar dari sana, Haim bertemu dengan Tuan Kim. Tuan Kim mengancam Haim jika ia pindah ke manajemen milik Kijon. Namun Kijon datang membela Haim dan meminta Tuan Kim untuk tidak lagi mengganggu pacarnya. Kibem akhirnya datang ke rumah Gong Masung. Ternyata Kibem mendapat tawaran untuk menjadi model perhiasan yang sebelumnya ia tolak. Karena kini nama baik Kibem telah kembali, perusahaan tersebut sangat ingin bekerja sama dengan Kibem. Tiba-tiba saja lampu di rumah Gong Masung padam. Kibem
Gibem mengeluarkan senter dari handphonenya yang membuat Gong Masung syok. Akhirnya Gong Masung menceritakan penyebab ia mengalami trauma terhadap cahaya. Saat pulang ke rumah, Gibem disambut oleh keluarganya dan Nanjo. Mereka memberikan ucapan selamat kepada Gibem yang telah bebas dari tuduhan. Melihat Gibem sedikit tidak bersemangat, ayahnya menanyakan hal apa yang membuat Gibem seperti itu. Gibem mengatakan bahwa ia takut jika suatu saat ia dan Gong Masung berpisah. Ayah Gibem meminta Gibem mengajak Gong Masung makan di rumah mereka. Datang menemui ibunya dengan marah-marah karena ibunya menyembunyikan kecelakaan dan penyakit Gong Masung darinya. Bagi Kijon, Gong Masung sangat berharga. Ia juga meminta pembagian harta karena ia berada di posisi kedua sebagai pewaris grup Sumu. Itu membuat ibunya kesal. Surat penahanan Tuan Kim akan segera dikeluarkan. Namun ia mendapat informasi bahwa kecelakaan yang dialami Gong Masung bukanlah kecelakaan biasa. Mendengar hal itu, Tuan Kim ingin membuat keluarga Sumu Group hancur dengan meminta bantuan pengacaranya. Saat berada di rumah sakit dan bertemu dengan Dr. Yun, Gong Masung teringat saat Dr. Yun menelponnya saat berada di Hainan. Apa rencana yang akan dilakukan oleh Tuan Kim? Dan apakah Gong Masung bisa kembali mengingat kejadian saat ia kecelakaan? Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa juga untuk like, comment and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.